Mungkin ini ekspresi dari Michael Jordan usai tahu kalau salah satu pemainnya harus absen lagi. Usai kehilangan Miles Bridges karena kasus KDRT dan LaMelo Ball karena cedera ankle, pada tanggal 18 Oktober, Charlotte Hornets kembali kehilangan pemain, yaitu James Bouknight. Sama seperti Miles Bridges, Bouknight juga ditahan oleh polisi. Bedanya, kalau Miles Bridges ditahan karena kasus kekerasan dalam rumah tangga, Bouknight ditahan karena kasus mengemudi dalam pengaruh alkohol serta kepemilikan senjata api. Ya, pada pukul 2 pagi waktu setempat, polisi menemukan Bouknight dalam kondisi mabuk. Di dalam mobilnya, polisi juga menemukan beberapa senjata api. Sampai saat ini, masih belum diketahui apakah senjata api tersebut memiliki surat-surat atau tidak. Tapi ya jelas, Bouknight sudah ditahan karena mabuk saat berkendara. Hal ini merupakan hal yang gila. Dengan Bouknight yang berurusan dengan polisi, maka itu artinya sudah ada 3 pemain Hornets musim 2021-2022 yang berurusan dengan polisi. Pemain pertama adalah Miles Bridges yang melakukan KDRT, lalu Montrezl Harrell karena kasus narkoba, dan yang terakhir James Bouknight karena kasus mabuk-mabukan saat berkendara dan kepemilikan senjata api. Jujur saja, Charlotte Hornets ini mengingatkan saya dengan Portland Trail Blazers di awal 2000-an. Di awal 2000-an, Portland Trail Blazers, atau yang juga dijuluki oleh para fans sebagai Portland Jail Blazers, memiliki banyak sekali masalah di luar lapangan. Setiap bulannya, ada saja pemain mereka yang berurusan dengan polisi. Entah itu karena masalah narkoba, kekerasan, mabuk-mabukan saat berkendara, dan masih banyak lagi. Bisa dibilang, Portland Trail Blazers di zaman tersebut jauh lebih parah daripada Charlotte Hornets saat ini. Tapi bedanya, kalau Portland Trail Blazers masih bisa meraih prestasi yang baik di NBA, Charlotte Hornets, mereka bahkan sama sekali tidak bisa mencapai playoff. Dengan hilangnya Miles Bridges, LaMelo Ball, dan James Bouknight, maka itu artinya Charlotte Hornets akan semakin lemah di awal musim 2022-2023 ini. Miles Bridges, seperti yang kita tahu, merupakan skorer terbaik di Hornets musim lalu. Seharusnya, di musim ini, ia dan LaMelo Ball dapat tampil kompak dan menjadi duo mematikan di NBA. Tapi rupanya, kasus KDRT menghalangi Bridges untuk bisa bermain, dan Hornets pun jadi kehilangan skorer terbaik mereka. LaMelo Ball, seperti yang kita tahu, merupakan pemain terbaik di Charlotte Hornets. Tidak hanya bisa mencetak angka, tapi Melo juga ahli sekali dalam memberikan umpan. Malangnya, pada salah satu pertandingan di NBA preseason, Melo tak sengaja menekuk pergelangan kakinya, dan akhirnya Melo pun harus absen selama beberapa minggu. James Bouknight, ia memang bukanlah pemain yang penting di Hornets, tapi ia merupakan salah satu pemain muda yang diharapkan oleh Hornets. Bouknight merupakan pemain pertama yang dipilih oleh Hornets di NBA Draft 2021 yang lalu. Sebagai pemain dengan pick tinggi, Hornets pastinya menaruh harapan yang besar kepada Bouknight, tapi rupanya Bouknight malah mengecewakan Hornets. Saat ini, masih belum jelas seberapa lama Bouknight akan ditahan. Jika ia nantinya jadi ditahan dan masuk penjara, maka itu artinya akan ada satu roster spot kosong di Hornets. Beberapa fans Hornets ada yang menginginkan supaya roster spot kosong tersebut diisi oleh LiAngelo Ball. LiAngelo Ball meski bukanlah pemain yang hebat, tapi ia disukai oleh para fans Hornets. Rasanya akan keren kalau bisa melihat LiAngelo Ball dan LaMelo Ball bermain di lapangan yang sama di NBA. Meski begitu, saya yakin hal ini tidak akan terjadi. LiAngelo Ball tampil amat buruk di preseason kemarin. Entah karena grogi atau mungkin karena skillnya yang memang buruk, Gelo benar-benar tampil mengecewakan di preseason kemarin. Puncaknya, usai preseason selesai, manajemen Hornets pun mengeluarkan Gelo dari roster mereka. Peluang Gelo untuk bisa masuk ke NBA kini semakin kecil. Sudah 3 tahun ia berusaha masuk ke NBA dan semuanya itu tidak menghasilkan hasil yang baik. Saat ini, langkah terbaik Gelo adalah menjadi pemain overseas atau pemain mancanegara. Tidak ada salahnya menjadi pemain mancanegara. Mungkin saja Gelo bisa bermain di liga-liga luar seperti Liga Meksiko, Jepang, atau mungkin Liga Cina. Apapun itu, kalau menurut saya, NBA bukanlah jalan Gelo. Ia memang belum cukup untuk bisa masuk ke NBA. Baiklah, itulah tadi pembahasan saya tentang Charlotte Hornets yang sangat bobrok di off-season ini. Usai kehilangan Miles Bridges karena kasus KDRT, Montrezl Harrell karena kasus narkoba, LaMelo Ball karena cedera, kini mereka harus kehilangan point guard muda mereka karena kasus mabuk-mabukan. Hornets benar-benar merupakan Portland Jail Blazers di era modern. Pemain-pemain mereka banyak yang terkena urusan hukum, membuat tim mereka yang sudah bobrok menjadi semakin bobrok.